Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summal hamdulillah, walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Qohar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan diteruskan insyaallah nanti dengan kajian. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan ibadah berupa sholat subuh secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian. Dan ini tidak diberikan kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih saja yang bisa mengikuti atau melaksanakan ibadah secara istiqomah. Sholawat ma'asalam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada tabi'in, dan juga kepada kita semua yang hadir ini yang selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, perlu saya sampaikan, saya sebagai takmir Masjid Al-Qohar sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah sebagai donatir atau sebagai penginfak setiap kajian, baik infak kajian subuh, infak Jumat berkah, dan juga infak atau donatir puasa Senin Kamis. Karena Pak Bu, di Masjid Al-Qohar setiap Senin dan Kamis kita siapkan untuk takjil bersama pada para jamaah. Dan saya sangat berterima kasih atas dukungan jenengan semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga Masjid Al-Qohar bisa melaksanakan kajian-kajian rutin. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kami takmir Masjid Al-Qohar beserta staf-staf dan jajaran kepengurusan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jenengan semua. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan, dan marilah sebelum kajian ini kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari saya, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Bapak, ini lupa saya sampaikan bahwa kajian pagi hari ini nanti diisi oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Imanan MAG dari Surabaya. Beliau juga di keanggotaan Majelis Tarjih Surabaya, dan temanya keberagaman dalam kaifiyah beribadah. Itu mudah-mudahan mari kita simak kajian tersebut dan nanti bisa kita jalankan dalam keseharian kita. Terima kasih. Monggo Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anakku yang berbahagia, jamaah sholat subuh Masjid Al-Qohar rahimakumullah yang kami muliakan. Izinkan kami ingin mengajak kembali pada kesempatan subuh pagi hari ini. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada subuh pagi hari ini Allah masih selalu mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita, ya, berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang kita peroleh, kita dapatkan, kita nikmati. Dan satu dari sekian nikmat-nikmat tersebut, satu di antaranya ada nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita, nggih? Sehingga dengan nikmat sehat subuh pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumahnya Allah, yaitu Masjid Al-Qohar, guna memenuhi undangan Allah atau panggilan Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ba'da, sehabis sholat subuh, kita manfaatkan, kita gunakan waktu untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng, atau ta'lim, muta'lim seperti yang akan kita laksanakan pada subuh pagi hari ini. Jamaah rahimakumullah yang kami muliakan, pembahasan atau tema judul yang ingin kami sampaikan, ya, masalah keterjian. Baik, jamaah rahimakumullah, mari kita awali pembahasannya. Sudah dibagi betulnya. Maaf ya, banyak kok wakil jamaah ya. Ngapunten nggih, enggak banyak itu. Keragaman dalam kaifiyah ibadah ini.
Kami mengambil dari fatwa Tarji, jamaah rahimakumullah ya. Fatwa itu kan memang merespon, menjawab dari persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan disampaikan ke majelis Tarji. Termasuk ngoten itu kedudukan hukumnya adalah juga sama, resmi, punya kekuatan hukum. Tapi masih lebih kuat putusan muktamar atau musyawarah nasional. Ada pertanyaan di sini diawali dengan salam tentunya ya. Jika ada lebih dari satu riwayat hadis pada sebuah tuntunan ibadah, bagaimana sikap dan ibadah kita? Misalnya pada kasus duduk tasyahud sholat 2 rakaat. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi duduk tawarruk. Dan di riwayat lain Nabi duduk seperti tasyahud awal sholat wajib. 3 rakaat atau 4 rakaat. Apakah dibolehkan memakai satu dari yang diyakini? Bolehkah kita kadang memakai yang satu dan di lain waktu memakai dalil yang lain selama dalil-dalil tersebut sahih atau bagaimana itu? Pertanyaan tidak disebutkan namanya, kemudian dibahas atau disidangkan oleh Majelis Tarji pada hari Jumat tanggal 21 Rajab 1447. Oh 37 ya. Atau bertepatan dengan tanggal 29 April 2016. Mungkin panjenengan pernah baca Suara Muhammadiyah karena fatwa biasanya dimuat di dalam Suara Muhammadiyah, majalah Suara Muhammadiyah. Dan pertanyaan itu mungkin juga ada dalam unek-unek jamaah, itu mungkin ada itu. Ya. Atau tidak menutup kemungkinan mungkin barangkali di sini ada jamaah sholat 2 rakaat subuh misalnya, atau sholat lain mungkin duduknya bukan tawaruk tapi iftiros. Boten nggih? Kok banyak sih? Kok banyak berarti ikut pendapatnya nyata nih Albani yang dipakai itu. Kalau di sini mutlak pilihannya satu di sini. Hanya satu pilihannya Albani itu. Kalau kami kalau satu berarti seakan-akan Albani menolak pilihan yang lain itu. Mari kita perhatikan bagaimana sih pandangan Muhammadiyah ketika ada muncul pertanyaan ya, berkaitan dengan masalah sholat 2 rakaat, apakah duduk tawarruk atau duduk iftiros. Panjenengan semerap kita duduk tawarruk sampun paham nggih? Iftiros sampun paham nggih? Oke. Mari kita perhatikan jawabannya itu. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Tata cara ibadah sholat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang ditemukan beragam. Tadi contohnya tadi tasbih, ruku, sujud di pilihan tarjih ada 3. Tapi Albani kalau nggak salah ada 7 tasbihnya di sini. Albani. Tapi yang hebat di sini, walaupun 7 tasbihnya itu, ternyata urutan pertama itu sama dengan putusan Muhammadiyah. Muhammadiyah walaupun 3, tapi kan ada urutannya. Kenapa yang pertama menggunakan subhanakallahumma? Kenapa begitu? Kami memahami kemungkinan yang dimaksud begini diurutkan pertama dan itu pilihan pertama, ini hadisnya yang tersahih itu. Kalau pilihannya misalnya Subuhul Quddus Rabbul Malaikat, ini juga sahih, di Muslim juga ada, tapi Bukhari tidak ada. Misalnya ada lagi Subhana Rabbiyal Azim atau Subhana Rabbiyal, ini di Bukhari tidak ada, di Muslim ada. Maka ketika ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu kedudukan hadisnya yang tersahih. Jadi ada sahih, ada yang tersahih. Jadi begitu. Ternyata betul di sini urutan yang pertama ternyata seperti Muhammadiyah. Jadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu. Jadi itu namanya keragaman. Baik, kita lanjutkan jadi itu.
Kondi bang ya. Jawaban. Terkadang ditemukan keragaman ketentuan dan hal itu didukung oleh dalil yang sama kuatnya. Masalah inilah yang sering kali membuat umat Islam berbeda pendapat hingga terkadang saling menyalahkan satu sama lain. Dalil-dalil menerangkan sebuah ketentuan syariat tidak jarang ada yang beragam. Hal itu tidak berarti bahwa telah terjadi pertentangan atau ta'arud ya dalam istilah hukum antara satu dalil dengan dalil yang lain. Namun bisa jadi karena ketidakfahaman manusia dalam menangkap maksud syariat. Sehingga langkah awal yang harus dilakukan adalah memahami sebuah nas agama adalah dengan memahaminya secara menyeluruh. Komprehensif ya, menyeluruh sambil agar mendapatkan satu gambaran utuh dari dalil agama tersebut. Namun apabila tidak kunjung didapati pemahaman yang menyeluruh, maka bisa jadi dalil-dalil tersebut memang kontradiktif satu sama lain. Tidak bertentangan ya, ta'arud satu sama lain. Mungkinkah ya? Mungkin bisa terjadi karena memang manusia memahaminya sulit mendapatkan isyarat daripada dalil seperti itu. Contohnya tadi itu. Digambarkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sujudnya mendahulukan tangan. Versi Abu Hurairah. Tapi Fa'il bin Hujar, Rasulullah digambarkan sujudnya mendahulukan apa? Lutut. Nah, ngoten niku. Kan angel ditemukan itu. Nah, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam beristidlal atau mencari hukum terhadap satu masalah yang memiliki dalil-dalil yang saling bertentangan atau dalam istilah usul fikih ta'arud ad-dilal, ad-dilah itu adalah dengan cara apa ini? Jamu taufik. Jamu taufik itu menggabungkan dan ada penyesuaian. Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka wajib dilakukan pengkajian dan beristihad ya, dalam rangka mentarjikan salah satu dari kedua nas itu dengan salah satu cara mentarji. Yang kuat diambil itu ya, yang tidak kuat ditinggalkan. Kemudian jika hal ini tidak mungkin dan tarjih juga tidak mungkin, sedangkan sejarah kedatangan dua nas itu juga tidak diketahui mana nas yang menyusul, ya, menasek, menghapus nas yang dahulu. Jika sejarah kedatangan kedua nas itu tidak diketahui, maka pemberlakuanlah terhadap kedua nas tersebut bisa ditangguhkan atau tawakuf. Ada dalam putusan tawakuf itu ada. Sampai sekarang kami belum menemukan ketika ada persoalan muncul, apakah ibu-ibu wanita wajib sholat Jumat? Kalau di sini wajib atau tidak itu? Nunda ya. Ini tawakuf putusan tarjih itu. Munas tarjih tawakuf. Karena sama-sama kuat pendapatnya itu. Yang satu memegang ayat Al-Quran, yang satu menggunakan hadisnya Tariq bin Syihab sebagai taksisnya itu. Jadi tawakuf. Kalau sudah tawakuf berarti terserah masing-masing mau diamalkan dua-duanya monggo. Tapi untuk kajian di bawah yang selama ini kami pahami, rata-rata jamaah ibu-ibu Muhammadiyah kalau sholat Jumat, hari Jumat tidak ada yang ikut Jumatan. Ngerti nggih? Kalau nggak ikut Jumatan, apakah ibu sholat Jumat di rumah itu? Loh, kenapa kok tidak? Jadi ngeten iki tawakuf. Nanti kalau bahas ngeten iki ada maksudnya sih. Contohnya ngeten iki jadi. Ini tawakuf Muhammadiyah itu. Masalah ngeten iki. Tapi sudah panjenengan sudah ngamalkan lebih dulu ngeten iki. Yang lazim di kalangan ibu-ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Dari mana tadi?
Ya nih. Adapun dalam masalah duduk tasahud pada sholat 2 rakaat yang saudara tanyakan, sebelumnya kami informasikan terlebih dahulu bahwa pertanyaan yang serupa telah dibahas dalam sidang fatwa pada hari Jumat, tanggal 8 Rabiul Awal 1427 Hijriah, bertepatan dengan 7 April 2006. Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang cara duduk dalam sholat sebagai berikut. Duduk iftiros, yaitu duduk dengan cara di atas telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Disampaikan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, qala telah mengatakan kan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu, membuka as-salat dengan salatnya bitakbir. Ingat ya rahimakumullah, semua dalil-dalil kalau kita bicara mengawali salat Rasulullah itu takbir. Termasuk diabetes ngeten niki, mboten enten ditemukan maca apa salat itu. Mboten enten bacaan apapun di sini itu. Begitu ngawali salat langsung takbir. Mboten enten misalnya maca qul a'udzu birabbil nas, bismillah, nawaitu, dan ada usolli, tidak ada. Jadi di sini adalah langsung takbir. Makanya hadis-hadis ngeten ditemukan. Begitu Rasulullah salat mengadakan langsung takbir Rasulullah. Apa Rasulullah kurang? Keliru? Mboten. Mboten angsal ngoten niku. Wal qiraat dan bacaan qiraatnya bilhamdulillahirabbil alamin. Apakah langsung alhamdulillah? Nah, putusan tadi ini merinci lagi, tetap Rasulullah karena hadisnya dikumpulkan semuanya, tetap diyakini Rasulullah pakai bismillah. Adapun dibaca keras syirik monggo terserah, itu tanawu beragam. Tapi rata-rata imam-imam di masjid kita basmalahnya dibaca sir pelan, monggo silakan. Wakana dan adalah idaroka apabila beliau ruku lam yuksid, Rasulullah tidak mendongak itu roksahu kepalanya itu, walam sawid dan tidaklah membungkuk terlalu bungkuk. Artinya walakin akan tetapi baina dzalik, akan tetapi maksudnya kalau ini terlalu dongak tidak, dongak enggak berarti lurus Rasulullah itu antara mendongak dan turun. Itu cara sujud Rasulullah, luruslah itu kan. Wakana dan adalah idza rafa'a apabila beliau mengangkat roksahu kepalanya minar ruku, dari ruku, lam yasjud, Rasulullah enggak langsung sujud, berarti ada i'tidal, tumaknina Rasulullah. Hatta yastawiya qa'iman, sehingga lurus berdirinya itu namanya disebut berdiri i'tidal. Wakana adalah idza rafa'a roksahu apabila beliau mengangkat roksahu minas sujud, minas sajadah, dari sajad, lam yasjud, Rasulullah enggak sujud lagi, duduk di antara dua sujud. Hatta yastawi jalisan, sehingga duduknya lurus, tenang maksudnya duduknya, enggak kesusu Rasulullah. Wakana dan adalah yakulu, dan Rasulullah dikatakan fi kulli rakaatain, ini yakulu itu adalah sebagai perawi mengatakan, kata Aisyah itu fi kulli rakaatain, apabila tiap-tiap 2 rakaat at-tahiyah, ada tahiyat. Wakana dan adalah yaftarisu, iftiros maksudnya itu ya. Duduk iftirosnya bagaimana? Rijalu, yang yusra, yang kiri, duduk di kaki kiri. Wayan sibu, dan menegakkan atau menancapkan rijal yumna itu, kaki kanan diberdirikan. Itu namanya duduk iftiros. Wakana yang dan Rasulullah melarang an uqbati syaitan, duduk seperti duduknya setan. Pernah panjenengan melihat setan duduk? Enggak bertahu. Lalu kenapa Rasulullah seperti ini? Ya niki butuh penjelasan ulama, jamaah rahimakumullah. Muhammadiyah betul nanti ulama. Wong kita bisa begini juga diantarkan oleh para alim-alim ulama. Bagaimana ulama memahami duduk seperti setan? Beragam. Kalau menurut Imam Nawawi ada 2 kemungkinan duduk setan dalam sholat itu. Nanti ada keterangan tadi dengan. Ya apa gambaran itu? Kata Imam dalam syarah Muslimnya ada kemungkinan kata niki, ada kemungkinan seperti kata niki dulu saya tahu. Kemudian dulu kata niki. Saya menawi atau kemungkinan seperti ini, tapi tidak pakai sedekah kata niki. Betul asal, itu kata Imam Nawawi. Itu diibaratkan duduk sholat seperti setan ketika duduk. Betul?
Ya gak ketok ibu-ibu. Wayalha dan Rasulullah melarang ayaftaris iftiros ar-rajul. Rajul maksudnya bukan bapak, ibu-ibu sama. Diro'ahil iftiros, yaitu diroknya itu seperti diros di jelag. Iftiros kan asap, yaitu hewan yang buas. Bagaimana misalnya ada kata lain lebih taksir lagi, seperti anjing, kalau duduk ngoten niku mboten angsal, kalau ruku up sujud ngeten mboten angsal, kata Rasulullah. Ini mestinya harus diangkat, mboten angsal ngeten panjenengan. Bahkan hatinya Ibnu Abbas bukan ini saja, ininya juga dibuka sehingga dilihat dari belakang putih kita Rasulullah. Jadi mboten angsal ngeten iki panjenengan sujud sama laki-laki perempuan. Sama tidak ada bedanya ketika bakas mulai bab sholat, mulai alif sampai ya di sini. Ada keterangan terakhir, semuanya tadi mulai pertama sampai akhir, antara ibu-ibu bapak tidak ada perbedaan tentang masalah cara-cara sholat. Walaupun di sini ada penjelasan, walaupun dimuat hadisnya dalam Subul Salam, memang terkesankan seakan-akan ibu-ibu memang beda dengan, tapi hadisnya mursal. Nonton dalam Subul Salam. Napa mursal itu? Mursal cara Jawa mursal itu istilahnya hadis mursal. Mursal itu artinya hadis yang diceritakan oleh tabiin, sahabatnya tidak dicantumkan, meloncat gitu. Gak mungkin menurut logika manusia, wong zamannya tabiin kok ketemu Rasulullah, tidak mungkin. Wong sahabat saja kadang-kadang gak ketemu Rasulullah juga ada. Mungkin dia ketemu Rasulullah kecil, menceritakan hadis, ngoten niku mboten sah hadis ini. Sehingga sampai sekarang kalau kita bicara masalah kunut, masalah witir, termasuk kunut subuh, semuanya ini sumbernya sama. Dari cucu Rasulullah, Hasan. Hasan ketika Rasulullah wafat masih kecil. Belum balik, belum bisa menceritakan sebuah hadis. Makanya majelis tarjih gak menerima hadisnya itu. Masalah kunut witir mboten terima. Termasuk juga kunut subuh sudah tuntas ini masalahnya. Jadi sahabat kecil ketemu Rasulullah si cilik, gak mungkin bisa menceritakan hadis. Nah, apalagi seorang tabiin, gak sejaman dari Rasulullah menceritakan hadis. Ya. Itulah yang disebut dengan hadis, istilah hadis mursal. Kita lanjutkan tadi. Jadi bukan angsal ya, duduk apa namanya seperti setan, kemudian sujudnya tangannya di jelotrongnya tadi ditempel apa? Nah, lantai bukan angsal tadi. Wakana dan adalah yakhtimu, khatam itu kan mengakhiri salat Rasulullah bitaslim dengan salam. Ini menjadi pembahasan tersendiri. Salamnya bagaimana akhir salat itu? Apakah salam yang pertama atau salam kedua? Imam Syafi'i mengatakan salam yang pertama ini itulah yang termasuk rukunnya salat. Salamnya kedua bukan rukun salat, itu sunnahnya salat. Sehingga kalau ada orang salat, assalamualaikum kemudian ngentutut, ngoten niku. Kata Imam Syafi'i sholatnya sah itu. Padahal bahasanya salam di sini. Salam itu kan dalam sholat kan tidak satu. Ada dua. Yang lain tidak. Enggak. Salam itu bukan satu, salamnya itu dua. Tidak sah itu. Ngeten iki dibahas sampai kiamat gak ketemu. Ngeten iki. Yang satu mengatakan salam satu ini yang rukunnya sholat, yang kedua tidak. Sementara yang lain enggak, karena memang sholat itu ada, salam itu ada dua, sholat itu ya kedua termasuk rukunnya sholat. Ngoten nggih. Insyaallah bagi Muhammadiyah ya, yang difahami adalah salam sholat itu bukan satu. Dua-duanya memang pendekatan Muhammadiyah tidak pendekatan hukum. Semuanya harus diamalkan. Kayak sampean ngikuti Syafi'i, ngentut salam pertama, monggo mek gak sholat lagi monggo, mboten batal sholat isya panjenengan. Ini arsa-rasam jadi itu. Kalau misalnya balik lagi, tidak apa-apa panjenengan, aku gak sek, nah, monggo dibalik lagi karena aku ke guru salam kedua nih, monggo balik lagi ya. Wis gak usah pertentangan ngoten niku. Hadis yang lain ini, dalil masalah tawarruk. Jadi duduk dengan cara memajukan kaki kiri di bawah kaki kanan dan menegakkan telapak kaki kanan. Insya Allah kita paham. Disampaikan dari sahabat Muhammad bin Amru bin Atha annahu kana. Sesungguhnya dia adalah jalisan lugu, duduk bersama-sama ma'a nafar. Nafar itu ada mengatakan orang Arab nafar itu lebih daripada 3 tapi tidak 10, berarti kemungkinan ya
Atau ini logo bersama-sama sahabat, jumlahnya bisa 3 ke atas, tapi jumlahnya nggak 10. Namanya nafar begitu dalam bahasa Arab itu. Katakanlah, sebut yang paling angkat nih, 9 sahabat lah itu. Asbat itu kan jamak. Sahabat, ashab itu namanya sahabat-sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada karena ibu ini ya, Ibu Rina Fatmasari. Jawabannya ya tadi. Terima kasih atas pertanyaan bukan saudara-saudari ajukan. Mengapa? Mengenai doa sujud. Pernah ada fatwa tarji yang dimuat pada buku tanya jawab jilid 4 dan keputusan tarji dalam buku keputusan tarji, ini buku 1 ya, dan buku 3 juga ada. Namun untuk menjawab pertanyaan saudara, tidak ada salahnya kami paparkan kembali di sini. Perlu diketahui bahwa sholat itu adalah ibadah mahdho, bersih murni maksudnya, yang dalam pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan yang dituntut Rasulullah SAW. Baik mengenai gerakan-gerakan maupun bacaan-bacanya. Hal ini sebagian hadis yang sudah sangat kita kenal ya, yaitu shollu kama ra'aitum sholli tadi. Nah, termasuk dalam hal ini adalah gerakan dan bacaan dalam sujud. Sujud merupakan salah satu rukun sholat yang memiliki keistimewaan, yaitu untuk berbanyak doa di dalamnya. Sebagai hadis dari sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW aqrabu, lebih dekat apa yakunu keberadaan al-abdu hamba birrabbi, kepada Rabbnya itu Allah, wa huwa, dan dia sajidun dalam keadaan sujud. Wa aksiru doa, maka perbanyaklah doa. Melihat lafaz sujud pada hadis di atas adalah lafaz mutlak yang tidak dibatasi dengan salah satu sujud tertentu. Maka dapat diartikan semua sujud di dalam sholat, termasuk juga sujud yang terakhir. Dengan demikian, memperbanyak doa dalam sujud dapat dilakukan pada setiap sujud di waktu sholat. Selanjutnya tentang membaca doa selain bacaan ketika sujud ya, dengan lafaz fa'aksiru doa tadi, mengandung arti mengulang-ulang bacaan doa sujud, bukan menambahkan dengan bacaan lain. Maksudnya kalau doa sujud misalnya kita pilih subhana rabbiyal a'la, itu yang diulang-ulang, maksudnya begitu, bukan menambah dengan doa-doa yang lain, maksudnya gitu. Adapun doa yang sering dibaca Rasulullah SAW ini sudah ada 3 tadi, diapiti semuanya. Satu diantaranya ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah. Ada lagi misalnya nih, subhana rabbiyal adzim dan subhana rabbiyal a'la. Ada lagi di sini kemudian subuhun dan seterusnya itu. Nah, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa doa dalam rukuk dan sujud bukan hanya bacaan subhanakallah, tetapi juga ada doa lain yang dituntut Rasulullah SAW. Akan tetapi bacaan subhanakallah yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Kita singkat saja di sini penjelasannya. Pakai ya itu. Halaman 9 langsung ini. 2 hadis terakhir ini menunjukkan bahwa bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud tersebut tidak hanya dibaca 1 kali, akan tetapi bisa lebih daripada 1 kali. Jadi panjenengan boleh misalnya subhanakallah itu boleh dibaca lebih 1 kali. Berdasarkan keterangan di atas, maka boleh orang membaca tasbih dalam rukuk dan sujud lebih daripada 1 kali. Dengan catatan tidak perlu berlebih-lebihan. Imam As-Syaukani menyebutkan dalam kitabnya Nil Autor bahwa pendapat yang kuat adalah orang yang sholat sendirian, farid, boleh menambah bacaan tasbih menurut keinginannya. Dan hadis-hadis yang sahih tentang Nabi SAW memanjakan ruku dan sujud itu menjadi alasan bagi orang yang memperkuat pendapat ini. Begitu juga bagi seorang imam boleh memanjangkan bacaan tasbih dalam rukuk dan sujud asal tidak berkat makmum. Ya imam harus tahu diri. Sujudnya misalnya cok tasbih, imamnya nyesel no makmum. Tasbih baca 100 kali itu. Makmum ngantuk kabeh itu jadi. Terakhir mengenai baca doa ini. Selain bacaan sholat dalam sujud terakhir, perlu diperinci. Apakah yang dimaksud baca doa selain bacaan sujud, ataukah baca doa bacaan sujud, kemudian ditambah dengan doa selain bacaan sholat, bacaan sujud.
Jika yang dimaksud adalah membaca doa selain bacaan sujud, maka hal ini tidak diperkenakan. Ini berat Muhammadiyah ya. Karena dalilnya ya tadi di atas tadi itu. Jadi, dalilnya juga ada tambah inna hadhi salat. Salat itu adalah tidak layak via dalamnya syai'un suatu bil kalamillah dari pembicaraan orang-orang. Innama sesungguhnya salat huwa tasbih isinya takbir wa qiraatul Quran, baca Al-Quran. Sementara jika yang dimaksud adalah baca doa sujud lalu menambah bacaan doa selain bacaan sholat sehingga sujud terakhir menjadi lebih panjang, maka hal ini tidak diperkenankan. Ini benar Muhammadiyah loh, tidak diperkenankan. Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa lama waktu antara sujud satu dengan yang lainnya adalah sama, hampir sama. Jadi intinya Muhammadiyah tidak membolehkan ya melamakan bacaan pada waktu sujud terakhir. Intinya begitu. Atau misalnya kita membaca doa-doa yang lain di luar bacaan sholat. Baik misalnya mempanjang sujud yang pertama dengan bacaan doa, Muhammadiyah tidak membolehkan. Intinya bukan. Nah, hadis ini berikan petunjuk ya bahwa lama sujud ya kira-kira sama-sama saja dengan bacaan-bacaan yang lain. Yang paling akhir di sini, apabila sholat jamaah maka kisaran waktu sujud dan rukuk relatif tidak terlalu lama. Sementara apabila sendiri maka beliau memanjangkan rukuk dan sujud dengan mengulang-ulang bacaan rukuk dan sujud. Adapun dalil secara khusus ya ini, adapun dalil secara khusus menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan sujud pada rakaat terakhir, sampai sekarang tarjih belum menemukan dalilnya. Oke, buat itu dalil memanjangkan sujud yang terakhir khususnya pada sujud terakhir Muhammadiyah sampai sekarang belum menemukan dalilnya. Monggo kalau panjenengan di sini menemukan dalilnya disampaikan nanti kepada majelis tarjih. Insyaallah siap. Kalau bisa sahih ya sami'na wa ta'na. Tapi sampai sekarang kajian tarjih termasuk fatwa tarjih tidak menemukan dalil hadis yang memberikan ya indikasi dalil memerintahkan kita memanjangkan sujud yang terakhir. Ini aja dulu, karena dibatasi waktu, monggo ini sama saja nanti yang berikutnya hampir sama ini. Monggo barangkali sebelum kami akhiri, kalau dikembangkan dengan tajam, monggo silakan. Di situ kok, silakan. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang sholat iftitah, Ustaz. Sholat iftitah sebelum mau terawih dulu, Ustaz. Lah, waktu kalau yang diceritakan, yang saya dengar itu kan ketika Rasul itu setelah tidur, Ustaz ya, baru sholat iftitah dulu, kemudian sholat tahajud. Yang terjadi ini kan kita sudah sholat isya, ada ba'diyah isya, ditambahi dengan iftitah baru taraweh. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di APT buku pertama bab sholat tatawuf lebih khusus lagi subbabnya masalah sholat lail, sholat malam. Di sini tetap dituntunkan bangun tidur atau tidak tidur tetap dianjurkan melaksanakan iftitah. Begitu putusan tarjih. Apabila kita kaji lebih dalam hadisnya, memang tidak ada bahasa sama sekali Rasulullah bangun tidur ketika mengawali sholat dengan iftitah itu. Cuma diterjemahkan, difahami oleh Imam Nawawi, kalimatnya di sini difahami adalah yakumu itu adalah bangun tidur. Itu aja pemahaman Imam Nawawi. Tapi tidak ada bahasa satupun ya yang sharih yang jelas mengatakan Rasulullah bangun tidur. Sehingga keputusan tarjih baik tidur maupun tidak tidur ketika sholat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tetap diawali dengan apa? Iftitah. Ya, jadi itu. Itulah jawaban tarjih itu. Nanti menjenengan kalau di rumah silakan dia dibuka lagi bab sholat lail itu, sholat malam. Oke, itu ya. Singkat mau nih. Ngeten. Saya bacakan dalilnya ngeten. Ada dua dalilnya. Maaf. Idza qoma ahadukum minal lail ini. Qoma di sini difahami oleh Nawawi bangun tidur.
Koma itu, padahal koma itu tidak harus bangun tidur. Siapa yang mengatakan bangun tidur ini? Koma itu, tidak ada bahasa secara sorek bangun tidur di sini. Ahadukum salah seorang di antara kamu minal lair, itu al-lail namanya, ini lamnya takrif. Istihrar artinya apa? Seluruh malam, baik malamnya itu bangun tidur maupun tidak tidur. Fal yaftahtih, nah ini perintah, tapi perintahnya wajib tidak, karena ini kaitannya dengan sholat sunnah. Maka perintah sholat iftitah tetap hukumnya sunnah. Bukalah atau awalilah sholat atau sholatnya birok ini dengan 2 rakaat khafifataini yang ringan-ringan, yang enteng-enteng lah. Itulah sebagai dalil yang pertama. Adapun dalil perbuatan diceritakan oleh Ibu Aisyah. Jadi ada 2 hadis yang dijadikan dasar Muhammadiyah memutuskan iftitah itu walaupun ya dikaitkan dengan sholat tarawih tidak pakai tidur, tetap kita dianjurkan pakai iftitah. Gitu ya. Jadi lebih tegas lagi baca putusan Tarjah Surabaya dengan pilihan-pilihan lebih khusus membahas masalah tuntunan Qiyamul Ramadan. Ngaten nggih, bukunya kecil. Sampun? Ya, dan di antara kami sahabat tersebut ngomong-ngomong cerita-cerita. Ceritanya apa? Ceritanya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Kita bisa memahami. Wong sahabat-sahabat ketemu Rasulullah tiap hari, sholat Rasulullah sampai begitu loh. Masalah sholat kok mereka itu masih belum rasa sek. Yang diomongno kok masalah sholat kok ini. Oh, kita kalau ngaji sholat, balik-balik kok sholat bosen nah gitu. Ini sahabat ini. Tiap hari ketemu Rasulullah, masih yang dibicarakan nongkai, cangkruan ya bahasa. Cangkruannya duduknya itu masalah sahabat, masalah sholatnya Rasulullah katanya gini. Bayangkan itu. Di antara sahabat ngoten itu. Duduk-duduk manfaatnya apa? Bicarakan sholat Rasulullah, sholat bagaimana Rasulullah. Kemudian faqala Abu Humaid. Berkatalah Abu Humaid As-Sa'idi. Ketika ada sahabat-sahabat tadi, itu juga ada Abu Humaid duduk di antara mereka. Ana kata, aku, Anania ini. Kuntu adalah orang ahfadokum, lebih hafal atau lebih fasik, lebih tahu daripada kamu li sholati Rasulillah tentang sholat subuh. Ya tadi kalau cara Surabaya, ini wong sombong, mboten. Aku adalah orang yang sangat paham tentang sholat Rasulullah daripada kamu. Kata Abu Hamid di antara sahabat tadi itu. Ya tadi batu congkak, sombong. Kata ilmu balagho ini menunjukkan orang tadi itu bicaranya para sahabat tidak begitu paham tentang sholat Rasulullah. Baru yang paham adalah Abu Hamid. Dikatakan aku adalah orang yang sangat paham daripada kamu tentang sholat Rasulullah. Betul sombong atau niku. Dalam rangka untuk berikan takkid supaya orang tadi itu memperhatikan apa yang diomongkan. Kata Abu Hamid mengatakan ya tadi. Ra'aituhu, aku melihat kepada beliau Rasulullah. Idza kabbara, apabila Rasul takbir. Takbir itu bukan Allah, takbir Allahu Akbar. Ja'ala menjadikan yaitu kedua tangan beliau khidaan. Khidaan itu selempang atau sejurus mankibai, sejurus dengan pundaknya. Artinya ngeten. Kalau angkat tangan Rasulullah itu buat ngeten. Sejurus itu ya ngeten. Tapi nanti Muhammadiyah memahami dalam ini lengkap. Bukannya segini diangkat lagi ya. Kalau masalah takbir Muhammadiyah di sini sudah lengkap itu. Bukan ini saja, tapi diangkat ibu jari disamakan dengan apa? Nah, ngoten Muhammadiyah. Kenapa begitu? Memahami sebuah dalil, dikumpulkan semuanya. Yang gini kemudian ketemu dengan haji ini, maka itu yang dipakai oleh Muhammadiyah. Jadi ini disembangkan dengan apa? Ibu jari. Bukan gini, bukan itu ya. Itu di luar mankibah itu. Wa idza raka'a, apabila beliau rukuk, amkana, makan itu kan menempatkan yadai kedua tangannya min rukbatai dari atau ditempatkan di lututnya, dikecekel lah itu. Semasar kemudian Rasulullah bungkuk, dohrahu punggungnya itu. Faida apabila rafa'a rasahu, kemudian apabila mengangkat kepalanya, maksudnya ini dal istawa lurus hatta ya'uda kull fakor, sehingga balik semuanya tiap-tiap ya tulang-tulangnya itu, rusuk-rusuk tulangnya itu. Maka naik kepada tempatnya itu. Faidah sajadah apabila bersujud, wadhiyah meletakkan kedua tangannya, ghairu muftarisin. Tapi di sini tangannya tidak ditempatkan di tanah, maksudnya ngeten niki, mboten ngoten.
Wala qabid, dan tangannya Rasulullah tidak ditempelkan gitu nih, kata Humaid itu. Dibegar kali lain itu, diuka itu. Wastaqbala, dan menghadapkan bi'atrof, dengan jari-jari ujung-ujung asobik, jari-jari rijli kaki. Jadi ketika sujud Rasulullah jari kaki batu ngeten gitu. Jari-jarinya kata nih, di mana? Kiblat. Nah, kiblat. Wa idza jalasa, apabila Rasulullah duduk di ini dalam 2 rakaat, jalasa, duduknya Rasulullah ala rijli yusra, duduk di kaki kiri, wa nasabal dan mendirikan kaki kanan. Wa idza jalasa, apabila Rasulullah duduk fi rakaatil akhir, ini kata kuncinya di Muhammadiyah itu. Duduk di rakaat akhir, qaddama. Maksudnya qaddama apa? Mengamalkan atau mendahulukan di jarusnya atau kaki yang kiri. Wa nasaba, dan menancapkan atau mendirikan ukhra yang lain yang kanan. Wa qa'ada, dan bila duduk ala maq'adani, duduk di pantatnya. Ini disebut apa? Duduk tawarruk. Bukhari itu. Nah, jamaah rahimakumullah, mari kita lihat penjelasan berikutnya itu. Melihat hadis-hadis di atas, keseluruhannya memiliki derajat hadis makbul, bisa diterima itu. Jadi dapat dijadikan hujjah. Sehingga dalam menentukan tata cara duduk tasawuf pada berbagai rakaat sholat, ya, perlu dilakukan pemahaman hadis secara menyeluruh dan bukan menggunakan metode pemahaman hadis yang kontradiktif. Karena pada hadis-hadis tersebut tidak ditemukan hukum yang berbeda, tetapi ada ketidakjelasan satu hadis apabila dipahami secara sendiri, tanpa memahami hadis lain yang temanya sama itu, yaitu duduk tasahud secara tekstual. Hadis nomor 1 tadi dari Aisyah, riwayat Muslim dan Abu Daud juga ada dari Aisyah, itu menunjukkan bahwa pada setiap 2 rakaat membaca tahiyat atau tasahud dan duduk dengan cara iftirosh. Namun pemahaman ini tidaklah tepat karena apa? Karena pada hadis lain seperti hadis nomor 2 tadi dari Abu Hamid dari riwayat Bukhari menjelaskan bahwa beliau Abu Hamid mengetahui betul cara Rasulullah salat apabila duduk pada rakaat kedua beliau duduk iftirosh ya, dan apabila duduk pada rakaat terakhir duduknya duduk tawarruk. Hadis nomor 1 tidak difahami secara kemutlakan, akan tetapi harus dihubungkan dengan pemahaman terhadap hadis lain yang semakna dalam hal ini, yaitu hadis nomor 2 itu. Nah, oleh karena jamaah rahimakumullah, pemahaman terhadap hadis nomor 1 adalah cara duduk pada rakaat kedua yang bukan merupakan rakaat terakhir dengan cara duduk iftirosh. Sedangkan duduk pada rakaat kedua dan rakaat tersebut merupakan rakaat terakhir yang diakhiri dengan mengucapkan salam, maka duduknya dengan cara duduk tawarruk. Singkat. Pemahaman seperti ya singkat tidak apa-apa. Kok kesusu mana? Jam 6 lagi. Baik. Mungkin nanti tanya. Semacam ini dikuatkan dengan pemahaman dari berbagai hadis yang menjelaskan bahwa cara duduk pada rakaat terakhir, baik jumlah rakaatnya 2 mungkin, 3 rakaat atau 4 rakaat dengan cara duduk tawarruk. Seperti inilah hadis ada tambahan dari Abu Hamid mengatakan karena Rasulullah SAW ya, idza kana fi ratil, apabila dalam 2 rakaat allatin 2 rakaat tersebut ya tak tadi diakhiri diselesaikan fihi dalam 2 rakaat, yaitu sholatul akhir ya, akhir sholatnya rijal yusra, kaki yang kiri, waqo ada, dan Rasulullah duduk ala syikatil mutawarikan, duduk di sebelah, maksudnya duduk tawaruk cuma salam. Jadi itulah yang difahami oleh Muhammadiyah. Jadi hadis nomor 2 dan hadis di atas memiliki redaksi yang hampir sama, tetapi berbeda dalam lafaz akhir dengan qaddamah. Meski begitu keduanya tidak memiliki arti yang berbeda. Nah, dengan mengkaji ulang pemahaman terhadap hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kalimat rakaat terakhir wa idza jalasa fil akhirah, yaitu duduk tasawuf akhir dalam sholat, baik sholat tersebut jumlahnya rakaatnya 2, 3 maupun 4 rakaat.
Baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, yang setelah selesai berdoa lalu ditutup dengan salam, cara duduk pada rakaat terakhir tersebut yaitu dengan cara duduk tawarruk. Ya. Dengan demikian ya, dalam hal tata cara tasawuf adalah bukan merupakan amalan ibadah tanawu atau beragam. Karena dibatasi waktu, nurut aja, nggak apa-apa. Nggak sampai tuntas, monggo silakan. Mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada mau dikembangkan dialog di sini, monggo silakan. Monggo Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana proses pengambilan hukum oleh tarjih. Jadi tarjih itu pengambilan prosesnya bagaimana? Yang kedua adalah di dalam tarjih ini beberapa bacaan sholat itu bermacam-macam. Nah, ini kan juga seperti kalau iftitah itu kan juga bermacam-macam. Seperti ruku, seperti sujud tadi kan ada 3 riwayat. Nah, bagaimana Rasulullah itu membaca, kadang membaca Subhana rabbiyal azim, kadang subhanaka, kadang subuhun. Itu dalam keadaan apa Rasulullah kok membaca ini, kadang membaca ini, kadang membaca itu. Nah, saya pernah mendengar bahwa kita boleh membaca itu berselang-seling gitu, menurut keadaan orang itu sholat. Apakah juga Rasulullah seperti itu, dan apa yang kita amalkan itu boleh kita berselang-seling, kadang subhana rabbil a'la, kadang subhana subuhun. Dalam keadaan apa sih Rasulullah itu kok membaca itu berbeda-beda, padahal itu riwayatnya kan kuat juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Proses mentarji. Jadi kalau di tingkat daerah ngeten iki adalah dibahas di sidang tarji, rapat tarji, musyawarah tarji, membahas persoalan-persoalan berkaitan dengan masalah hukum, baik hukum ibadah atau hukum yang lain. Kalau sudah dibahas, diputuskan, kemudian dibawa di rapat PDM. Kalau di sana tidak ada masalah, kemudian disahkan, ditanfid atau dilegalkan ya. Ditanfid oleh PDM Surabaya. Nah, keputusannya untuk khusus Surabaya mengikat kepada warga Muhammadiyah yang ada di wilayah Surabaya. Apa contohnya? Contohnya kalau panjenengan sholat riyoyo. Kenapa Muhammadiyah Surabaya takbir zawaid tidak pakai angkat tangan? Nah, itu putusan Surabaya. Dibahas di Surabaya. Sementara mungkin di lain Sidoarjo mungkin angkat tangan, mau silakan di sana. Karena putusan Surabaya membahas pada tahun 88 masalah takbir zawaid hari raya 7 kali, rakaat pertama, 5 kali, rakaat kedua, Muhammadiyah Surabaya tidak mengangkat tangan. Di sini angkat tangan apa tidak? Nah, berarti patuh pada putusan tarjih Muhammadiyah dan tidak cabut. Ya, itulah. Ngoten niku prosesnya. Kalau misalnya di tarjih wilayah memutuskan seperti itu, gambarnya nanti kekuatan hukumnya adalah meliputi seluruh wilayah Jawa Timur. Kalau pusat meliputi seluruh Indonesia atau mungkin semua, mungkin dunia juga, karena putusan kan di pusat. Fatwa tarjih ini juga keputusan majelis tarjih, ya, yang bahas adalah lembaga punya kewenangan khusus majelis fatwa tarjih. Fatwa ini juga kekuatan hukum, ya harus dipatuhi itu. Majelis tarjih membahas masalah fatwa-fatwa, menjawab persoalan-persoalan, disampaikan majelis tarjih. Dituangkan, akhirnya dijawab, dimuat di berita resmi Muhammadiyah, kadang dimuat di majalah Suara Muhammadiyah. Resmi nggak tadi keputusan organisasi. Prosesnya bagaimana ya? Setiap ada persoalan-persoalan, pertanyaan ke majelis tarjih pusat dibahas di sana. Dipilah-pilah, dipilih-pilih mana yang didahulukan. Nah itu kemudian akhirnya dijawab resmi ya. Kemudian jawabannya dimuat di berita resmi Muhammadiyah. Dan kadang-kadang dimuat di dalam majalah Suara Muhammadiyah. Ngoten. Kalau pusat, dulu muktamar.
Awalnya kongres kemudian muktamar, sekarang berubah menjadi musyawarah nasional majelis tarjih. Membahas masalah-masalah tingkat nasional. Siapa anggotanya? Semua anggota tingkat nasional. Ya, yang ikut membahas. Se-Indonesia lah kasaran anggota ini. Anggota-anggota yang tergabung di majelis tarjih se-Indonesia membahas masalah-masalah berkaitan dengan masalah ketarjian. Ngoten Mbak, Bu nggih jadi itu. Prosesnya ngoten nggih, gampang kasaran ngoten. Kemudian bagaimana kalau tanawuh boleh-boleh saja diamalkan, gantian juga boleh, tapi mencampur boten angsal. Aku mencampur di subhanakallah, dicampur dengan subhana rabbiyal, di boten angsal, dicampur-campur. Pilihannya satu saja kalau dalam sholat. Atau misalnya nanti kalau sholat sunnah, saya misalnya suka menggunakan subhana rabbiyal adi, boleh. Nanti sholat lain misalnya menggunakan subuh juga boleh, tidak apa-apa pilihannya. Lalu bagaimana kondisi apa kalau kita tidak tahu riwayat hadis, asbabul wurudnya sulit kita melacak. Tapi ingatkan ceritanya, kalau masalah bacaan subhana rabbiyal adzim, subhan ini ada riwayatnya. Diceritakan oleh sahabat Hudzaifah insyaallah itu. Ketika Rasulullah turun ayat fasabbih bismi rabbikal adzim. Setelah itu Rasulullah pada waktu ruku yang dibaca tasbihnya subhana rabb. Ya, kemudian sabbihisma rabbikal, akhirnya Rasulullah pada waktu sujud baca subhana rabbiyal a'la. Lalu Abi Hamdi ada di Abu Dawud, tapi tarjih tidak di sini. Albani mengkuatkan Abi Hamdi. Padahal di sini Albani rujukannya Abu Dawud. Abu Dawud sendiri mengatakan ini hadisnya tadi ada rawi yang saya ragu. Tambahan Abi Hamdi. Maka Muhammadiyah tidak pakai Abi Hamdi, cukup subhana rabbiyal a'la dan subhana rabbiyal adzim. Sekali di sini, baru kemudian jawaban-jawaban di sini buku 3 boleh dibaca lebih daripada 1 kali. Jadi kalau kita baca putusan tarjih ya memang tidak cukup buku 1. Wong sholat di sini lebih lengkap lagi kalau di sini dilengkapi. Dan di sini intinya itu tidak membatalkan ini, lebih menguatkan buku 1 ini, buku 3 itu masalah sholat. Nonton kalau tahu prosesnya. Kemudian ada lagi Aisyah mengatakan Rasulullah kadang baca subuhul kudus rabbul malaikati. Itu kadang Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah sahabat hijrah, kemudian pindah lagi, bukan pindah, ketika Rasulullah terjadi Fathul Mekah itu, kemudian turun ayat fasabbih bismi rabbika wastaghfir itu ya, innahu kana tawwaba. Secara nopo ngerti? Idaja ya, secara nopo? Itu gambaran kemenangan Rasulullah buka kota Mekah, disuruh merintahkan oleh Allah ayat ketiga. Maka sejak itulah Rasulullah, kata Aisyah, yang sering dibaca Rasulullah pada waktu rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ngoten Bu, Mbak. Jadi yang sering kata Aisyah itu bacaan yang paling, berarti Rasulullah kan sehabis Fathul Mekah kan Rasulullah enggak lama. Setelah itu Rasulullah ada 2 bulan wafat. Begitu ya jadi itu. Jadi itulah ceritanya dalam kondisi apa ya. Kalau ada asbabul wurud bisa dilacak sejarahnya itu. Kalau tidak ada asbabul wurud kadang-kadang sulit kita melacak itu. Ya jadi itu. Nah, asbabul wurud tidak menjadikan apakah mutlak, tidak. Ketika tidak disebutkan secara mutlak berarti ini bisa dipakai sembarang sholat. Sholat sunnah juga boleh, sholat fardu juga boleh. Kalau ada keterangan khusus. Termasuk panjenengan tadi menyebutkan iftitah. Di sini ada 2. Tambah lagi di sini mungkin panjenengan asing di sini. Ada lagi satu lagi Muhammadiyah di sini. Lebih singkat lagi. Sebelum ada putusan musyawarah nasional tarjih di Makassar, kami sudah lama mengamalkan. Kenapa? Kami kalau baca Allah bait kesuwen. Apalagi wajah itu lama lagi itu. Yang ini yang sering kami amalkan ketika kami sholat sunnah. Kami amalkan. Allahu Akbar gak langsung Fatihah saya. Apa yang baca? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa titik, tidak ada terusannya itu. Sahih hatinya di sini ada. Sejak itulah kata Ibnu Umar ketika saya mendengar begitu, itu yang sering kami lakukan kata Ibnu Umar. Ini kan cukup selesai nggih? Karena sudah dijawil, sudah habis berarti waktunya. Tidak ada lagi pertanyaan, nggak cukup sampai di sini dulu. Demikian yang bisa kami jawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekaligus menjawab 2 pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah ilmu dan mencerahkan kita. Dan apabila ada yang keliru, khilaf kami menyampaikan. Wajar ya, sebagai manusia biasa, agak salah, agak keliru, maka karena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.